Weton Pahing bukanlah weton yang lahir untuk hidup biasa. Dalam hitungan primbon Jawa kuno, Pahing termasuk weton dengan energi besar yang bergerak perlahan, namun ketika waktunya tiba, dampaknya mengubah nasib secara permanen. Banyak pemilik weton Pahing menjalani hidup dengan ujian yang tidak ringan. Di usia muda, sering merasa, usaha jalan tapi lambat. Rezeki ada, namun terasa tertahan. Potensi besar, tapi belum terlihat. Namun primbon menyebut kondisi ini bukan kegagalan. Ini adalah proses pengisian wadah takdir. Januari 2026 menjadi momen yang sangat istimewa. Dalam perhitungan weton dan siklus tahun, bulan ini disebut sebagai pembuka gerbang rezeki besar bagi Pahing. Energi tahun 2026 bertemu dengan watak dasar Pahing yang kuat, sabar, dan tahan banting. Ketika dua kekuatan ini bersatu, terciptalah lonjakan nasib. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai Wektum Bukake Lawang Bandha. Artinya, waktu di mana pintu kekayaan tidak hanya terbuka, tetapi mengundang masuk. Di Januari 2026, banyak Pahing akan merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan logika. Pikiran menjadi lebih jernih. Keputusan terasa lebih tepat. Kesempatan muncul berulang. Seolah-olah semesta mulai memberi jalan, bukan lagi menguji. Bukan berarti semua berjalan tanpa tantangan. Namun bedanya, setiap masalah yang datang justru membawa peluang tersembunyi. Pahing mulai melihat bahwa apa yang dulu terasa berat, kini menjadi batu loncatan. Primbon mencatat, ketika Pahing memasuki fase ini, rezeki tidak datang dalam satu bentuk saja. Pintu penghasilan terbuka dari banyak arah. Orang-orang yang dulu jauh, kini mendekat membawa peluang. Inilah tanda bahwa takdir sedang berpihak. Januari 2026 bukan akhir perjuangan, melainkan awal fase hidup yang lebih mapan, lebih berwibawa, dan lebih berkecukupan. Primbon Jawa mengingatkan, nalika Pahing ketemu mangsa emas, uripe bakal munggah derajat. Artinya, saat Pahing bertemu waktu emasnya, derajat hidupnya akan naik. Dan bagi banyak pemilik weton ini, Januari 2026 adalah gerbang pertama menuju kaya raya. Weton Pahing dikenal dalam primbon Jawa sebagai weton yang tidak banyak bicara tentang nasibnya, namun diam-diam membawa beban takdir besar. Banyak pemilik Pahing merasa hidupnya berjalan lebih lambat dibanding orang lain. Padahal, justru disitulah kekuatan mereka. Primbon menyebut Pahing memiliki watak, ngendap nanging rembaka. Artinya, tumbuh diam-diam namun kuat dan tahan lama. Karakter ini membuat Pahing sering diremehkan, bahkan dianggap biasa. Namun ketika waktunya tiba, hasilnya jauh melampaui dugaan. Secara batin, Pahing memiliki 3 sifat utama. Sabar dalam tekanan. Kuat dalam diam, tajam dalam membaca peluang. Mereka jarang gegabah. Setiap langkah dipikirkan, setiap keputusan ditimbang. Inilah sebabnya, saat Pahing bergerak, mereka jarang gagal total. Di Januari 2026, karakter ini mulai berubah fungsi. Yang dulu hanya menjadi tameng bertahan hidup, kini berubah menjadi mesin kesuksesan. Energi tahun tersebut memperkuat watak kepemimpinan alami Pahing. Orang-orang mulai melihat Pahing sebagai sosok yang layak dipercaya, mampu memimpin, punya aura stabil dan menenangkan. Primbon Jawa menyebut fenomena ini sebagai kawibawan metu, wibawa yang muncul dengan sendirinya tanpa dibuat-buat. Yang menarik, Pahing tidak perlu mengejar pengakuan. Justru ketika mereka fokus pada pekerjaannya, pengakuan yang datang mencari mereka. Banyak Pahing akan mengalami ide yang tiba-tiba disambut banyak orang. Keputusan lama yang ternyata sangat tepat. Tawaran kerja atau usaha yang sebelumnya tidak terbayangkan. Inilah hasil dari karakter Pahing yang kuat di dalam, tenang di luar. Namun Primbon juga memberi peringatan penting. Karakter kuat Pahing bisa berubah menjadi bumerang jika disertai ego tersembunyi, perasaan paling benar, menutup diri dari nasihat,
Jika ini terjadi, energi kesuksesan akan melambat. Sebaliknya, Pahing yang mampu menjaga kerendahan hati akan memasuki fase sukses sing ora rame, nanging awet. Artinya, sukses yang tidak heboh, tetapi bertahan lama. Januari 2026 adalah awal ketika karakter asli Pahing akhirnya diaktifkan sepenuhnya. Apa yang dulu terasa sebagai beban, kini menjadi modal besar menuju kejayaan. Memasuki Januari 2026, weton Pahing tidak lagi berada pada fase menunggu. Dalam Primbon Jawa, ini adalah masa yang disebut rejeki obah. Rezeki yang bergerak aktif mendatangi pemiliknya. Banyak Pahing akan merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Bukan karena bekerja lebih keras, melainkan karena jalur rezeki tiba-tiba terbuka. Yang sebelumnya terasa serat, mulai mengalir. Yang dulu tertunda, mendadak berjalan. Yang tampak mustahil, pelan-pelan menjadi nyata. Primbon mencatat, rezeki Pahing di fase ini tidak datang dari satu arah saja. Justru mengalir dari berbagai pintu. Usaha lama yang tiba-tiba hidup kembali. Relasi lama yang membawa peluang baru. Kesempatan tak terduga yang muncul di waktu tepat. Inilah tanda bahwa Pahing memasuki fase munggah bandha. Naiknya tingkat kekayaan. Banyak Pahing akan kaget sendiri melihat perubahan ini. Pendapatan bertambah, pengeluaran lebih terkendali, dan yang paling terasa adalah rasa aman dalam hati. Primbon menyebutkan, saat rezeki Pahing mulai deras, biasanya diawali dengan masalah keuangan lama terselesaikan satu persatu. Hutang terasa lebih ringan atau lunas. Ada sisa uang. Bukan hanya cukup, namun rezeki terbesar Pahing bukan hanya uang. Yang jauh lebih penting adalah kejelasan arah hidup. Di Januari 2026, Pahing mulai tahu langkah mana yang harus dilanjutkan, jalan mana yang harus ditinggalkan, kesempatan mana yang tidak boleh disia-siakan. Inilah sebabnya rezeki mereka menjadi lebih stabil. Primbon juga menyebut fenomena menarik. Saat rezeki Pahing mulai mengalir deras, orang-orang di sekitarnya ikut merasakan dampaknya. Keluarga terbantu, lingkungan ikut terangkat, dan nama Pahing mulai disebut sebagai sosok yang berhasil. Namun ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan. Rezeki deras hanya akan menetap jika Pahing tetap rendah hati, tidak serakah, tidak memutus tali kebaikan. Jika melenceng, arus rezeki bisa melambat. Primbon Jawa mengingatkan, banda sing teka kencung, kudu diimbangi ati sing tenang. Artinya, rezeki yang datang deras harus diimbangi hati yang tenang. Januari 2026 adalah bulan di mana weton Pahing mulai merasakan hasil nyata dari kesabaran panjangnya. Bukan keberuntungan sesaat, melainkan awal aliran kekayaan yang terus tumbuh. Dalam Primbon Jawa, kekayaan besar tidak pernah datang tanpa tanda. Terutama bagi weton Pahing, rezeki besar selalu diawali oleh isyarat halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Memasuki Januari 2026, tanda-tanda ini mulai muncul satu persatu. Bukan sekadar kebetulan, melainkan kode takdir bahwa fase hidup Pahing sedang naik tingkat. Tanda pertama adalah perubahan batin. Pahing mulai merasa lebih tenang meski masalah belum sepenuhnya selesai. Hati tidak mudah panik, pikiran lebih fokus, dan keputusan terasa lebih mantap. Primbon menyebut ini sebagai ati wis manggih panggonan. Hati sudah menemukan tempatnya. Tanda kedua adalah rezeki berulang dari satu pintu. Awalnya kecil, lalu datang lagi, lalu semakin besar. Entah dari usaha, pekerjaan, atau relasi tertentu. Inilah ciri khas Pahing yang akan kaya raya. Rezeki tidak menyebar acak, tapi menguat di satu jalur utama. Tanda ketiga, Pahing sering mengalami mimpi simbolik. Bermimpi berjalan di jalan terang, menaiki tangga, melihat air jernih mengalir, atau cahaya emas. Dalam Primbon, ini pertanda rezeki yang sudah dekat, bukan lagi angan. Tanda keempat, orang-orang lama kembali muncul.
Ada yang meminta kerjasama, ada yang menawarkan peluang, ada pula yang sekadar membuka jalan. Primbon menyebut fenomena ini sebagai jalur lawas embuka maneh. Jalur lama yang kembali terbuka membawa berkah. Tanda kelima adalah hilangnya hambatan yang dulu terasa berat. Masalah keuangan lama perlahan selesai. Urusan yang dulu macet mulai bergerak. Pahing mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi berputar di tempat. Namun tanda paling kuat adalah yang keenam. Wibawa alami mulai terasa. Tanpa disadari, ucapan Pahing lebih didengar, sarannya lebih dipertimbangkan, kehadirannya lebih dihormati. Ini adalah sinyal bahwa Pahing sedang dipersiapkan untuk posisi lebih tinggi, baik secara materi maupun derajat hidup. Primbon Jawa mengingatkan, ketika tanda-tanda ini muncul bersamaan, berarti Pahing telah memasuki fase Sugih sing ora bisa dibendung. Namun ada satu syarat penting. Jika Pahing mulai sombong, merendahkan orang lain, melupakan asal-usul, maka tanda-tanda ini bisa berbalik menjadi ujian berat. Sebaliknya, jika Pahing tetap rendah hati, Januari 2026 akan menjadi gerbang terakhir sebelum lonjakan kekayaan besar. Bukan lagi sekadar cukup, tetapi mapan, kuat, dan disegani. Dalam Primbon Jawa, mendapatkan rezeki besar jauh lebih mudah dibanding menjaganya tetap menetap. Inilah ujian sesungguhnya bagi weton Pahing saat memasuki fase kejayaan di Januari 2026. Pahing dikenal sebagai weton yang kuat menahan beban hidup. Namun ketika rezeki mulai deras, justru muncul ujian baru, ujian sikap dan batin. Primbon menegaskan, banyak orang gagal bukan karena miskin, tetapi karena tidak siap kaya. Kunci pertama menjaga rezeki Pahing adalah eling lan waspada. Ingat dari mana berasal, dan waspada terhadap perubahan diri sendiri. Saat uang bertambah, jabatan naik, atau usaha berkembang, Pahing harus menjaga hati tetap rendah. Sebab dalam Primbon disebutkan, banda sing ora dijaga atine, bakal lunga tanpa pamit. Kunci kedua adalah menjaga lisan. Ucapan Pahing di fase ini memiliki daya kuat. Sekali menyakiti, efeknya panjang. Sekali meremehkan, jalur rezeki bisa menyempit. Oleh karena itu, berkata baik atau diam adalah pilihan terbaik. Kunci ketiga adalah sedekah dengan cara yang tepat. Primbon menekankan, Pahing tidak dianjurkan pamer kebaikan. Sedekah terbaik adalah yang sunyi namun konsisten. Bukan besar kecilnya, tapi keikhlasan dan kesinambungannya. Kunci keempat adalah tidak memutus jalur lama. Guru lama, teman lama, keluarga, dan relasi masa lalu adalah bagian dari jalur rezeki Pahing. Memutus silaturahmi berarti menutup salah satu pintu berkah. Kunci kelima adalah menghormati leluhur dan orang tua. Dalam Primbon Jawa, restu orang tua adalah penguat utama kekayaan yang bertahan lama. Pahing yang melupakan ini akan mudah naik, tapi cepat jatuh. Primbon mencatat, jika kelima kunci ini dijaga, maka rezeki Pahing akan tidak habis meski dipakai, tidak bocor meski dibagi, tidak goyah meski diuji. Namun jika diabaikan, rezeki akan datang cepat, pergi diam-diam, meninggalkan kekosongan. Januari 2026 bukan hanya soal mendapat banyak, tetapi tentang menjadi layak untuk memilikinya. Weton Pahing yang mampu menjaga sikap akan memasuki fase Sugih sing tenang, Sugih sing mulia. Artinya, kaya yang tenang dan kaya yang bermartabat. Inilah bekal penting sebelum Pahing memasuki puncak takdirnya. Weton Pahing bukan weton yang diciptakan untuk hidup setengah-setengah. Dalam Primbon Jawa, Pahing adalah simbol ketahanan, kedewasaan, dan kejayaan yang datang di waktu tepat. Setelah melewati fase ujian, pembentukan karakter, aliran rezeki, dan penjagaan batin, tibalah Pahing pada puncak takdirnya. Januari 2026 bukan hanya awal tahun, melainkan awal babak baru kehidupan. Di fase ini, pemilik weton Pahing mulai merasakan hasil yang utuh.
Bukan sekadar cukup, tetapi mapan secara ekonomi, kuat secara batin, dan tinggi secara derajat sosial. Primbon menyebut fase ini sebagai sugih kang wus mateng. Artinya, kekayaan yang sudah matang dan tidak mudah runtuh. Pahing di puncak takdirnya tidak selalu hidup mewah berlebihan. Justru cirinya adalah keputusan hidup lebih tenang. Lingkaran pergaulan lebih berkualitas. Arah hidup semakin jelas. Orang-orang mulai datang untuk meminta nasihat, bukan sekadar bantuan. Nama Pahing disebut dengan hormat, bukan iri. Inilah tanda bahwa kekayaan Pahing bukan hanya soal uang, tetapi pengaruh dan keberkahan. Primbon Jawa mencatat, Pahing yang mencapai fase ini biasanya memiliki sumber penghasilan stabil dan berlapis. Tidak panik menghadapi krisis. Mampu mengangkat derajat keluarga. Bahkan rezekinya mulai mengalir ke generasi berikutnya. Namun puncak takdir ini bukan akhir perjalanan. Justru ini adalah tanggung jawab besar. Primbon memberi wejangan terakhir. Sing wis tekan pucuk, ojo lali endonga lan nuduhake dalan. Artinya, yang sudah sampai puncak, jangan lupa berdoa dan menunjukkan jalan. Pahing diminta menjadi penjaga keseimbangan, pemberi teladan, penguat lingkungan. Dengan begitu, kekayaan yang dimiliki tidak hanya menetap, tetapi mengundang berkah yang terus mengalir. Disinilah Pahing disebut sebagai sugih sing ora mung enduwe, nanging migunani. Kaya yang bukan hanya memiliki, tetapi memberi manfaat. Januari 2026 hanyalah awal dari fase panjang kejayaan ini. Jika semua kunci dijaga, maka hidup Pahing akan bergerak dalam satu garis. Cukup mapan berkelimpahan diwariskan. Dan inilah penutup Primbon. Nalika wektu wis rampungnya pake, Pahing bakal lungguh ing derajat kang pantes. Saat waktu telah selesai menyiapkan, Pahing akan duduk di derajat yang pantas. Semoga pembahasan weton Pahing ini membawa pencerahan, membuka kesadaran, dan menjadi penguat jalan rezeki serta takdir hidup Anda. Jika Anda merasa isi Primbon ini sesuai dengan perjalanan hidup Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like, agar energi kebaikan ini semakin kuat. Silakan share video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang lahir di weton Pahing atau sedang mencari petunjuk arah hidup. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia weton, Primbon Jawa, dan pesan leluhur yang akan terus kami ungkap. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam takdir, salam rezeki, mugi tansah pinaringan berkah lan kelimpahan.